Halo Cucupers, di video sebelumnya Mimin udah bahas alur cerita drakor Hometown Cha-Cha-Cha episode 1 nih, dimana Yoon Hae-jin seorang dokter gigi yang mengundurkan diri dari tempat kerjaannya karena atasannya. Karena rumor yang disebarkan mantan bosnya, Hae-jin pun harus menerima kenyataan bahwa tak ada klinik gigi di Seoul yang akan menerimanya. Akhirnya Hae-jin memilih untuk pindah ke Gongjin, desa pinggir laut, untuk membuka klinik gigi di sana. Nah, gimana kelanjutannya ya? Yuk kita lihat. Jadi guys, di awal scene kita dilihatin warga desa Gongjin yang lagi meratapi masa lalunya gitu, sama Hae-jin yang sedang ngeliatin laut dari klinik gigi barunya. Kita flashback dulu ke 2 minggu sebelumnya, di mana Kepala Hong mengajak Hae-jin melihat tempat untuk klinik gigi dan rumah Hae-jin. Untuk rumahnya Hae-jin kurang menyukai interiornya, dan Kepala Hong menawarkan diri untuk merubah interior rumah itu sesuai dengan selera Hae-jin mau. Saat Hae-jin mengetahui bahwa tempat yang akan dia sewa milik Ibu Yo Hwan-jong, ia merasa dipermainkan oleh mereka. Ibu Yeo akhirnya menjelaskan ia membeli tempat itu dari uang gajinya pemerintah. Dimana guys, sebenarnya Ibu Yeo itu tuh kepala wilayah desa Gongjin. Makanya dia menawari Hae-jin itu untuk membuka klinik gigi di sini. Karena Gongjin belum ada klinik gigi terdekat. Walaupun awalnya sempat ngerasa dipermainkan, akhirnya dia tetap nyewa di sana. Setelah mengurus kontraknya dengan Ibu Yeo, Kepala Hong mengikuti Hae-jin yang membuat dia menjadi risih. Karena Hae-jin yang kurang peka, akhirnya Kepala Hong meminta upahnya sebesar 8.720 won per jamnya. Karena Hae-jin tidak suka dengan interior rumahnya, ia ingin mengubah interior rumahnya dan Kepala Hong menawari untuk mengubah interior rumah Hae-jin. Kepala Hong pun menunjukkan sertifikat untuk membuat Hae-jin percaya. Kayak baik banget ya Kepala Hong tuh bisanya sampai ada sertifikat yang membuktikan kalau dia tuh bisa segalanya. Sambil menunggu rumahnya, jadi Hae-jin pun kembali ke Seoul untuk mengemas barang-barangnya dan berpamitan kepada sahabatnya. Saat mendengar kabar mendadak itu, Pyo Mi-seon sebagai sahabat dekatnya dari SMP merasa sedih karena Hae-jin bakalan jauh banget nih dari dia. Singkat cerita, setelah Hae-jin pindah ke Gongjin, banyak warga yang kurang menyukai dia karena sikapnya tidak ramah dan berpakaiannya tidak sopan. Namanya dari kota ke desa ya pasti ya perubahannya beda dong. Hae-jin sendiri pun warga Gongjin itu agak aneh guys. Di desa Gongjin ada semacam pesta warga senior dan Ibu Yeo mengajak Hae-jin datang ke acara tersebut untuk menawarkan klinik giginya yang baru buka nih. Sebenarnya Hae-jin pengen menolak datang gitu, tapi kata Bu Yeo bisa untuk kenalkan dengan warga Gongjin dan mempromosikan klinik giginya. Kan itu sangat menguntungkan kan buat Hae-jin. Keesokan harinya Hae-jin akhirnya datang ke pesta itu dan terpaksa. Hae-jin diberikan makanan yang dibuat pakai tangan nenek Gemri yang membuat Hae-jin gak mau makan sama sekali tuh. Ibu Yeo pun datang bersama Ajuma restoran Tiongkok. Karena sifat polosnya dan tidak peka, Hae-jin mengomentari kontraknya kepada Ibu Yeo. Hae-jin juga mencari restoran Ibu Yeo bahwa restoran itu bau amis. Hae-jin juga merendahkan toko kelontongan milik warga desa situ. Hae-jin membuat warga di situ tidak suka dengannya dan membuatnya ditinggali oleh warga-warga. Lalu datanglah pemilik coffee shop dan menceritakan masalahnya kepada Hae-jin. Hae-jin sangat tidak nyaman tampaknya karena si pemilik coffee shop ini menceritakan masa lalunya yang menurut Hae-jin ya buat apa gitu kan, gak penting. Hae-jin menemui Kepala Hong dan bilang bahwa makanan di sini tidak sehat, membuat Kepala Hong gak suka dan sikap kota dan sombongnya Hae-jin ini nih. Terus Hae-jin pun mendapatkan telepon dari sahabatnya. Berhubung di luar berisik, Hae-jin pun masuk ke dalam kantor kepala desa. Lalu ada warga yang gak sengaja mengaktifkan mikrofon di dalam kota, di dalam kantor. Oleh karena itu warga pun bisa mendengarkan percakapan Hae-jin dengan sahabatnya ini nih. Saat Hae-jin pun keluar dari kantor kepala desa itu, semua warga pada melihatnya. Lalu pemilik coffee shop pun pergi dan Kepala Hong mengejarnya. Di sini kelihatan banget Hae-jin tuh kayak merasa bersalah dan seluruh warga langsung kayak ya udah nggak mood untuk melanjutin acara. Ya iyalah anjir diomongin, ya kan, mana ada yang mau diomongin terus didengar semua orang. Tapi Hae-jin pun menyesal akan perbuatannya tadi. Tiba-tiba bel pun berbunyi di mana itu ternyata adalah Kepala Hong yang menjadi kurir paket. Dia mengantar paketnya Hae-jin. Kepala Hong pun menasihati Hae-jin agar tidak seenaknya membicarakan kehidupan orang lain. Itu membuat Hae-jin malu dan kesal kepadanya. Tidak lama setelah itu Kepala Hong pun pergi. Bel pun berbunyi lagi dan ternyata itu adalah sahabatnya. Sahabatnya Hae-jin sedang patah hati karena pacarnya selingkuh nih. Sahabatnya juga memutuskan untuk menjadi perawat di klinik gigi Hae-jin. Besoknya saat klinik gigi baru buka, tidak ada satupun pasien yang datang. Lalu sorenya Hae-jin dan sahabatnya pergi jalan-jalan di desa Gongjin. Ternyata warga desa sudah mengetahui sikap jelek Hae-jin yang membuatnya menjadi sorotan warga yang sinis nih. Sesampainya di rumah, Hae-jin pun menceritakan apa yang terjadi kepada sahabatnya.
yang membuat sahabatnya menawarkan untuk pindah ke Seoul lagi, tetapi Hyunjin tidak mau karena uang sudah mengeluarkan banyak nih. Saat Hyunjin sedang jogging malam, ia bertemu lagi dengan Kepala Hong. Kepala Hong menasehatin Hyunjin, ia juga menyemangati Hyunjin terus agar membuat baik lagi kepada warga nih. Sebagai permintaan maafnya, Hyunjin membagikan kue beras kepada warga desa, namun warga desa sepertinya menolak untuk memaafkan Hyunjin. Jadi tuh kalau di Korea tuh kalau ada orang pindah tradisinya masih makan kue beras gitu loh. Sebagai tanda gue baru pindah nih kayak gitu. Saat ada dua anak kecil yang ingin menitipkan landak kepada Hyunjin, Hyunjin pun menolaknya. Tetapi karena dia ingin berbuat baik, akhirnya Hyunjin pun menerima untuk mengurus landak tersebut. Jadi guys, Hyunjin itu sebenarnya donatur panti asuhan dan satu sekolah di Afrika gitu loh. Kayak dia punya uang terus disisihkan atau disimpan buat orang yang membutuhkan gitu loh. Baik loh sebenarnya sikapnya dia. Keesokan harinya di klinik giginya, Kepala Hong datang dan mengajak Hyunjin untuk rapat desa. Saat Hyunjin disuruh masuk sendiri, ia enggan karena takut, tapi Kepala Hong meledeknya. Hyunjin pun akhirnya masuk sendiri. Di dalam desa, warga sedang mengutarakan isi hati mereka masing-masing tentang sikap Hyunjin. Ketika Hyunjin masuk, warga terheran-heran. Beberapa menit kemudian Kepala Hong datang dengan membawa makanan dan bilang bahwa makanan ini adalah pemberian Hyunjin. Ya, nyogoknya pakai makanan gitu loh. Hyunjin pun heran karena ia tidak membeli sama sekali. Mengetahui hal itu, ketika rapat selesai, Kepala Hong menghampiri Hyunjin untuk memberi bon tagihan uang untuk membeli makanan tadi. Dikira Hyunjin dia ngasih makanan secara percuma-cuma, ternyata ada ujungnya dong. Sesuai dengan hasil rapat semalam, pagi harinya desa Gongjin sedang gotong royong membersihkan desa. Awalnya Ibu Yeyo mengajak Hyunjin untuk gotong royong, namun Hyunjin beralasan kecapean karena baru saja pindah. Ibu Yeyo pun memakluminya dan pergi. Tidak lama setelah itu, Kepala Hong datang dan mendaki Hyunjin. Setelah membuka pintu, Hyunjin pun langsung mengasih alasan sedang demam. Kemudian Kepala Hong mengeluarkan pengecek suhu nih. Seketika, Hyunjin pun tidak bisa melakukan apapun lagi. Akhirnya ia pun mengikuti kegiatan gotong royong itu dengan muka yang sangat kayak, gue males banget nih ikut. Siang harinya, polisi yang ada di desa Gongjin datang untuk memeriksa giginya ke klinik gigi milik Hyunjin. Hyunjin dan sahabatnya sangat senang dan saat itu juga pasien banyak yang datang. Setelah klinik tutup, Hyunjin pun ingin menemui Kepala Hong. Ketika dalam pencarian Kepala Hong, Hyunjin pun bertemu dengan pemilik coffee shop nih. Ia pun meminta maaf kepada dan memuji salah satu lagunya. Dia merasa bersalah dong karena ia emang di posisinya salah. Saat Hyunjin bertemu Kepala Hong, ternyata Kepala Hong sedang memancing. Karena Kepala Hong memancing di atas batu-batu, ia tidak bisa mendekati Kepala Hong di atas sana. Akhirnya Kepala Hong membantu Hyunjin untuk naik ke atas. Saat sedang dibantu, Hyunjin malah terjatuh di pelukannya Kepala Hong nih. Lebih baik jatuh di pelukan Kepala Hong dong daripada harus jatuh di batu, ya kan? Nah Cucupers, gimana nih sama episode 2-nya? Seru kan? Dan juga di akhir episode sangat romantis ya kan? Kayaknya bakalan ada percikan cinta nih sepertinya. Di akhir episode ini ada plot twist loh. Ternyata Hyunjin dan Kepala Hong pernah bertemu sebelumnya di waktu mereka anak-anak di tepi pantai, dan si kakeknya Kepala Hong juga yang memotret keluarga Hyunjin saat ibunya Hyunjin belum meninggal. So, daripada makin penasaran, jangan lupa tungguin terus ya episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye-bye!